Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Immediately everyone, we are from the four group consists of me, Imam Angli Sangaji, as moderator and the second presenter, and also my friend Denevi Violita Sari as the first presenter. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengingat kembali mengenai konsep paragraph development secara umum. Dalam academic writing, satu paragraf itu idealnya hanya membahas satu ide utama, dan tentunya ide utama ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi harus dikembangkan melalui kalimat-kalimat pendukung yang relevan dan logis. Dan ada banyak cara untuk mengembangkan paragraf, seperti halnya di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai paragraph development by example, ada juga paragraph development by cause and effect, dan ada juga paragraph development by classification. Dan di presentasi kali ini kami akan membahas mengenai paragraph development by description, yaitu pengembangan paragraf dengan cara mendeskripsikan sesuatu dengan detail. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang paragraph development by description. Nah, materi ini sangat penting dalam mata kuliah Writing for Academic Context. Kenapa? Karena dalam penulisan akademik, mungkin kita sebagai mahasiswa itu sering diminta untuk membuat paragraf, tapi kenyataannya banyak dari kita yang menulis paragraf itu tanpa benar-benar memahami bagaimana paragraf itu seharusnya dikembangkan, dan akibatnya paragraf tersebut menjadi tidak fokus, ide utamanya lompat-lompat, bahkan kadang deskripsinya yang terlalu umum. Nah, melalui materi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan satu paragraf secara terarah dengan menggunakan deskripsi. Hello everyone, I am Denevi. I will explain about definition, structure, and characteristic of paragraph development by description. I will read the definition of paragraph development by description. Menurut based on Oshima and Hoju, paragraph development by description is a type of paragraph that aims to describe an object, place, atmosphere, person, or experience by using sensory details. It's like sight, hearing, touch, smell, and taste, so that the reader can clearly visualize the object. So, paragraph development by description is a paragraph that describes in detail. The reader can see, smell, or feel it in their imagination. Jadi, paragraph development by description itu tugasnya adalah untuk menggambarkan sesuatu secara detail, seolah-olah pembaca dari teks tersebut bisa merasakan, mencium, ataupun melihat suasana yang ada di dalam teks. Jadi, jenis paragraf model ini cocok untuk membuat karya fiksi seperti novel atau cerpen dan sebagainya. Ini bisa membuat seseorang yang membaca paragraf ini menggunakan imajinasi mereka untuk merasakan suasana di dalam teks tersebut. Karena di paragraf ini ciri-cirinya nanti akan dijelaskan di karakteristik, di mana akan menggunakan indera penglihatan, penciuman, ataupun yang lainnya. Next, saya akan menjelaskan about structure of paragraph development by description. The structure of descriptive paragraph is the same as a general academic paragraph. Number one is topic sentence. What is topic sentence?
A topic sentence is the main sentence of a paragraph. Topic sentence tells about what the paragraph is about and the main idea or impressionnya itu apa. Jadi, topic sentence adalah kalimat pertama yang memberitahu pembaca. Memberitahu apa? Memberitahu apa yang dibahas atau subjeknya itu apa. Nanti kita juga akan jelasin tentang subjek di dalam paragraf. Yang kedua adalah membahas tentang kesan dan ide utamanya itu apa gitu. Example-nya di sini kita lihat di contoh yang sudah saya siapkan. My grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Kalau kita lihat di first sentence ini ada subjek yaitu my grandmother's kitchen. Nanti saya akan jelasin kenapa dia sebagai subjek. Terus ada dominant inflectionnya yaitu warm. Nanti si warm ini akan membahas terkait supporting sentence atau akan membahas kalimat selanjutnya itu harus seperti apa. Sentence pertama ini menjadi ide pokok paragraf, lalu menentukan dominant inflection yaitu kehangatan dan kenyamanan. Selanjutnya, semua kalimat berikutnya mendukung topik sentence. Maksudnya, supporting sentence dari topik sentence itu harus coherent, jadi gak boleh loncat-loncat atau gak nyambung. Nah, coherent itu apa sih? Coherence is how the sentences flow together smoothly and logically. It's like a bridge where every plank is perfectly connected. To achieve this, writers use transition words like however, then, or therefore to link thoughts. Maksudnya, coherence itu adalah kalimat-kalimat yang nyambung atau rapi atau logis. Perpindahan dari kalimat satu ke kalimat berikutnya harus mulus atau nyambung intinya. Gak boleh loncat-loncat, itu namanya coherence. Nah, kalau kalian bingung what is topic sentence itu ciri-cirinya apa sih atau characteristic of topic sentence itu apa? Ciri-ciri dari topic sentence itu mengandung main idea and controlling idea. I will explain later. Selanjutnya, gak terlalu umum atau gak terlalu spesifik. Aku akan ngejelasin setelah aku membaca semua karakteristiknya. Terus, number 3-nya biasanya terletak di awal paragraf. Biasanya ya. Next, menjadi payung bagi kalimat lain atau patokan atau awalan untuk kalimat lain itu biar nyambung. Itu terpacunya di topic sentence. Jadi seperti paku dalam paragraf. Gitu. Apa itu main idea? Main idea adalah ide pokok atau pesan utama atau poin paling penting yang ingin disampaikan penulis tentang sebuah topik. Jika topik adalah apa yang dibicarakan, maka main idea adalah apa yang dikatakan penulis tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Main idea adalah yang merangkum seluruh isi paragraf. Jika kamu ditanya, paragraf ini sebenarnya lagi bahas apa sih secara garis besarnya? Jawabannya adalah main idenya. Apa sih hubungan antara main idea sama topic sentence? Main idea is usually expressed in the topic sentence. However, sometimes it is implied, meaning you have to figure it out by looking at all the supporting details. Maksudnya, main idea biasanya tertuang secara tertulis di dalam topik sentence.
Namun, terkadang main idea tidak tertulis secara jelas atau tersirat. Sehingga kita harus menyimpulkan dari detail-detail yang ada atau dari supporting sentence-nya, baru bisa menemukan main idea-nya. Untuk mencari main idea, tanyakan dua hal ini pada diri sendiri. Siapa yang dibahas? Itu topiknya itu apa? Nomor 2-nya, apa yang terjadi atau apa poin pentingnya tentang siapa yang dibahas tersebut atau controlling idea. Contoh, kita ambil contoh lain. Membaca buku dapat meningkatkan kosakata, melatih fokus otak, dan mengurangi stres setelah bekerja. Topik yang dibahas adalah membaca buku. Main idenya, membaca buku memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental dan kecerdasan. Walaupun tidak tertulis di dalam paragraf, tapi maksud atau main idea di dalam paragraf tersebut adalah membaca buku memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental dan kecerdasan. Itu bisa dilihat dari contoh yang tadi. Kalau dilihat dari contoh ini yang saya tuangkan di dalam PowerPoint, kita analisis topik sentence-nya itu adalah my grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Ada di kalimat pertama. Terus main idea-nya adalah kalau di bahasa Indonesiain, dapur nenek adalah tempat yang paling nyaman dan hangat. Kenapa itu disebut main idea? Nanti akan menjelaskan tentang detail-detail kecil selanjutnya atau supporting sentence yang akan dibahas selanjutnya. Gitu. Walaupun tidak tertulis, tapi itu garis besar dari sebuah paragraf tersebut. Dan ini harus unity and coherence. Semua kalimatnya fokus membahas dapur, bukan mengalir dari hal yang lainnya. Harus membahas tentang dapur. Jangan sampai kita loncat membahas sekolah misalkan atau hal-hal yang lainnya yang tidak coherence dengan paragraf tersebut. Atau tidak coherence sesuai dengan topik sentence yang dibahas di kalimat pertama. Nah, ciri-ciri yang nomor 2 adalah tidak terlalu umum, tidak terlalu spesifik. Maksudnya apa sih? Maksudnya, jika terlalu umum, pembaca bingung nih, fokusnya mau kemana dan arahnya itu mau kemana, gitu. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan di kalimat pendukung. Contoh, yang terlalu umum. Kalau di dapur nenek tadi, misalkan dapur nenek bagus. Nah, kita nggak tahu nih apa yang harus dijelaskan selanjutnya kalau nggak ada spesifik atau detail yang menjelaskan dapur nenek tersebut. Makanya di dalam contoh itu adalah kita ambil kalimatnya, my grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Karena the warmest ini akan menjelaskan nih menjelaskan detail-detail kecil di supporting sentence-nya. Apa aja yang warmest tuh gitu di dalam dapur tersebut. Seperti itu. Number 3 adalah biasanya terletak di awal paragraf. Yap. Topik sentence biasanya terletak di awal paragraf, walaupun bisa di tengah atau di akhir. Posisi paling umum dan efektif adalah di kalimat pertama agar pembaca langsung tahu nih topik yang akan dibahas di kalimat selanjutnya itu apa gitu. In English, although it can be anywhere, it is most commonly found at the beginning of a paragraph to guide the reader immediately. Number 4 is menjadi payung bagi kalimat lain. Maksudnya, it acts as an umbrella. Every other sentence in the paragraph or supporting details must relate back to and support the topic sentence.
Maksudnya, semua kalimat lain dalam paragraf tersebut harus bisa berteduh di bawah topik sentence ini, atau semua detail harus mendukung topik sentence. Jangan sampai enggak, karena nanti akan ngaco gitu. Next, I will explain about supporting sentence. Let me read first. Supporting sentence, it provides concrete, sensory, and specific descriptive details about the subject. This detail may include size, color, shape, atmosphere, texture, and movement. Or next, special order. Maksudnya, all supporting sentences must explain and support the controlling idea. I will explain. Maksud dari provide concrete, sensory, and specific descriptive details, maksudnya adalah kalimat penjelas harus pakai detail yang nyata, bisa dirasakan oleh panca indera dan jelas, bukan umum. Jadi seperti tadi, alih-alih kita mengatakan dapur itu bagus, lebih baik kita menambahkan detail di dalam dapur tersebut, kayak the warmer tadi, bahwa dapurnya hangat gitu. Terus bisa dirasakan oleh panca indera. Maksudnya di dalam kalimat deskriptif ini kita bisa masuk nih ke dalam teksnya, merasakan apa yang dibahas oleh penulis di dalam teks tersebut. Jadi kita menggunakan imajinasi kita untuk apa? Untuk mengartikan teks tersebut. Contoh tadi, dapurnya hangat, berarti kita bisa merasakan suasana di dapur tersebut hangat. Terus suara-suara yang ada di dapur tersebut kita juga bisa mendengarkan. Itu maksud dari deskriptif teks gitu. Terus jelas bukan umum, kayak tadi detailnya itu jelas diomongin di dalam teks tersebut, bukan secara garis besar dapurnya bagus gitu. Secara garis besarnya maksudnya bukan cuma bilang bagus atau jelek, tapi kenapa dan seperti apa. Contoh yang terlalu umum, the classroom is nice misalkan. Masalahnya nice itu nggak jelas nih, pembaca nggak bisa ngebayangin tentang classroom itu gitu. Kita tambahin detail nyata dan panca indera. Contohnya, the classroom is bright with large windows and the sound of student talking softly fills the room. Jadi kita bisa merasakan nih, penglihatannya adalah bright and large window. Kita bisa melihat bahwa ada jendela besar di kelas tersebut. Dan memakai indera pendengaran, sound of students talking softly. Jadi kita bisa mendengar nih apa suasana yang ada di kelas tersebut. Gitu. Itu konkret dan spesifik gitu. Small room, berarti small room itu ukurannya jelas, yellow light, warna yang jelas di dalam contoh yang saya sediakan. Gitu. Supporting sentence are the main part. They give details that support the main impression. We should not add unrelated details. All supporting sentences must support one controlling idea. Supporting sentences itu bagian terpanjang di dalam paragraf. Isinya detail-detail kecil yang mendukung kesan utama. Jadi gak boleh loncat ke hal yang lain, atau gak boleh enggak coherence, harus coherence gitu. If a topic sentence is the main sentence, the controlling idea limits the content, and coherence make the paragraph flow smoothly. Kalau supporting sentences adalah bagian terpanjang dalam paragraf yang isinya detail-detail yang menjelaskan subjek. Tadi, dapur nenek. Detailnya bisa berupa size, color, shape, atmosphere, texture, movement, special order, dan semua detail harus mendukung controlling idea. Gak boleh loncat-loncat. Next, I will explain about concluding sentence. The concluding sentence is the last sentence. It restates the main impression and closes the paragraph.
Concluding sentence adalah kalimat terakhir di sebuah paragraf. Fungsinya bikin paragraf terasa selesai, penjelasannya gampang, dan kalimat penutupnya biasanya mengulang kesan utama, memberi penutup yang jelas, dan memakai perasaan atau kesimpulan yang dibahas di paragraf tersebut. Contoh, di sini concluding sentence-nya adalah, for me, this kitchen is cozy place full of memories. Itu concluding sentence yang tertera di dalam paragraf yang sudah saya sediakan. Mengulang kesan hangat dan nyaman di dalam dapur nenek tersebut. Maksud tiap bagiannya apa? Restate or emphasize the main impression. Artinya, kalimat penutup mengulang atau menegaskan lagi kesan utama atau dominant impressionnya. Bukan mengulang kata persis, tapi maknanya sama gitu ke situ. Contoh, topik sentence-nya tadi, my grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Concluding sentence-nya, this kitchen always makes me feel warm and comfortable. Kesannya hangat ditegaskan lagi di dalam concluding sentence sebagai penutup di sebuah paragraf. Gitu. Terus close the paragraph with a final descriptive image. Maksudnya apa? Maksudnya, paragraf ditutup dengan gambaran terakhir yang kuat supaya pembaca masih bisa membayangkan suasananya. Contoh, the soft yellow light and gentle smell of bread stay with me even after I leave the room. Pembaca masih bisa membayangkan suasananya. Suasana di mana lampunya itu kuning, terus gentle smell of bread, jadi wangi dalam roti tersebut. Jadi meninggalkan jejak ketika dia orang ini keluar dari dapur nenek tersebut. Jadi kehangatan di dalam dapur nenek bisa dirasakan oleh pembaca. Number 3, it gives a clear and complete ending. Artinya, kalimat ini membuat paragraf tidak terasa menggantung dan jelas selesai. Tanpa concluding sentence, paragraf terasa putus karena kayak ngegantung gitu. Kalau pakai concluding sentence, paragraf rapi dan utuh. Jadi ditutup oleh concluding sentence. Jadi intinya, the concluding sentence is the closing sentence that restates the main impression and completes the paragraph. Concluding sentence adalah kalimat penutup yang menegaskan kembali kesan utama dan membuat paragraf terasa selesai. Ingat aja ini, membuka itu pakai topik sentence biasanya, ngejelasin pakai supporting sentence, kalau menutup pakai concluding sentence. Penjelasan di dalam example yang lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Imam Manglisa Ngaji. Dia akan menjelaskan secara detail apa aja sih subjeknya, topik sentence-nya, controlling idea-nya, supporting-nya, dan sebagainya akan dijelaskan secara detail oleh teman saya Imam Manglisa Ngaji. The last, I will explain about the characteristic of paragraph development by description. In number 1, we can see one dominant impression atau the paragraph focus on one main feeling or image. Maksudnya apa? Maksudnya adalah focus on one main feeling or image. A good descriptive paragraph should create a single strong impact on the reader. In Indonesia, fokus pada satu kesan utama. Paragraf deskripsi yang baik harus membangun satu perasaan atau gambaran tunggal yang kuat bagi pembaca. Misalnya tadi, suasana yang hangat berarti kita harus menjelaskan di supporting sentence-nya tentang kehangatan-kehangatan lagi, bukan membahas yang lain. Contoh, kita ngebahas suasana hangat, tapi di supporting sentence-nya membahas hal yang menyeramkan atau membahas hal yang nggak sesuai dengan kehangatan gitu. Intinya harus support kepada controlling idea. Itu karakteristik dari teks deskriptif ini. Jadi harus
membahas satu dominant inflection di dalam paragraf tersebut. Biasanya terletak di topik sentence nih dominant inflectionnya. Jadi harus dijelaskan ke bawahnya tentang dominant inflection yang ada di awal paragraf atau yang ada di topik sentence tersebut. Jangan loncat-loncat karena itu akan tidak coherence. Nextnya ada specific and concrete details. In English, use real and specific details, avoid being too general. Jadi, menggunakan detail yang nyata dan spesifik. Jangan gunakan kata-kata yang terlalu umum gitu. Contoh lain, alih-alih bilang pohonnya besar, misalkan pohon itu besar, lebih baik jelaskan. Misalkan, batang kayu di dalam pohon tersebut kasar dan menjulang setinggi gedung 3 lantai gitu. Jadi itu menjelaskan besar tapi tidak langsung ke besar gitu. Jadi nggak umum tapi dijelaskan pakai details yang ada di pohon tersebut. Contoh kayak di dapur nenek tadi, alih-alih kita bilang dapur neneknya itu bagus, lebih baik kita bilang yang ada di contoh, my grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Itu akan membangun ke bawahnya itu ngapain aja nih yang akan diomongin biar coherence gitu. Jadi nggak ambigu, nggak membingungkan. Next, I will explain about use of sensory details. Maksudnya, the writer should describe what can be seen, heard, smelled, taste, or touch, so the reader feels like they are actually there gitu. Melibatkan panca indera, penulis harus menggambarkan apa yang bisa dilihat atau sight-nya itu apa, didengar sound-nya, dicium smell-nya, dirasakan dan disentuh agar pembaca merasa seolah berada di sana. Contoh detail penciuman di dalam teks tersebut. A gentle smell of cinnamon and warm bread greets anyone who step inside. Aroma kayu manis dan roti hangat yang lembut menyapa siapa saja yang melangkah masuk. Itu contoh. Jadi kita bisa mencium nih aroma dapur tersebut itu penuh dengan aroma roti dan kayu manis gitu. Terus detail tata letaknya. On the left side, jars of homemade cookies line up neatly on a narrow shelf, each labeled with my grandmother's careful handwriting. Di sisi kiri, toples-toples berisi kue kering buatan sendiri berjajar rapi di rak sempit. Masing-masing diberi label dengan tulisan tangan nenekku yang sangat teliti. Tuh, kita bisa merasakan letak-letak barang-barang yang ada di dapur nenek itu gitu. Melihat lah, bukan merasakan, melihat letak barang yang ada di dapur nenek gitu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imam yang lebih detailnya semua apa aja sih yang ada di contoh tersebut, bagiannya kemana saja sih gitu. Nanti Imam yang akan jelasin. Number 4 ada clear organization, atau maksudnya usually follows a special order such as describing from top to bottom, left to right, or outside to inside. In Indonesia, pengaturan yang jelas biasanya menggunakan urutan ruang. Misalnya menjelaskan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau dari luar ke dalam. Contoh tadi, letak barang-barangnya itu dari mana ke mana gitu. Number 5, descriptive language. Ada descriptive language-nya. In English, using descriptive language, using rich adjectives, adverbs, and figures of speech like similes or metaphors to paint a picture. Penggunaan bahasa deskriptif menggunakan kata sifat, biasanya kata keterangan, dan gaya bahasa seperti perumpamaan, similes, metaphors gitu. Aku jelasin ya. Number 1, kata sifat atau kata keterangan, adjective and adverbs.
Ini adalah bumbu dalam kalimat. Mereka memberikan detail spesifik tentang benda atau tindakan yang dibahas. Adjektif itu fungsinya menjelaskan atau memberi ciri khas pada kata benda atau orang, tempat, atau benda. Tujuannya menjawab pertanyaan seperti apa benda itu atau yang mana bendanya. Contoh, besar, wangi, biru, ramah, mahal, tajam itu termasuk contoh dari adjectives. Dalam kalimat yang general, saya membeli mobil. Kalau pakai adjektif, saya membeli mobil merah yang mewah. Jadi menjelaskan kata benda yang ada di kalimat mobil itu, mobilnya yang menjelaskan mobilnya gitu, menjelaskan kata benda, ciri khas kata benda yang ada di teks tersebut, yaitu mobilnya itu merah dan mewah gitu. Bukan menjelaskan tentang si sayanya, tapi menjelaskan si mobilnya, benda yang ada di dalam teks. Bisa juga menjelaskan si subjek. Contoh, gadis itu cantik misalkan, atau aku gadis yang cantik. Alih-alih kita bilang aku gadis, yang cantiknya itu adalah adjektif. Jadi cantiknya itu menjelaskan si aku gitu, intinya sama aja. Jadi menjelaskan kata benda atau orang atau tempat gitu di dalam sebuah kalimat, bukan menjelaskan si kata kerja. Kalau yang menjelaskan kata kerja itu adalah adverbs. Adverb itu menjelaskan kata kerja, bagaimana sesuatu dilakukan, dan tujuannya itu menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering gitu. Contoh katanya dengan dengan cepat, sangat, kemarin, di sana, selalu, dan sebagainya. Dalam kalimat yang general, dia berlari. Kalau pakai adverb, dia berlari sangat cepat gitu. Jadi si sangat cepatnya itu bukan menjelaskan dia, tapi menjelaskan berlarinya si kata kerjanya gitu. Sangat menjelaskan tingkat kecepatan berlarinya gitu intinya. Contoh teks yang general, misalnya dia berjalan di taman yang indah. Itu masih umum. Terus kalau yang deskriptif, dia melangkah perlahan di taman yang luas dan dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Jadi kita bisa nih menggambarkan suasana yang ada di taman tersebut gitu. Adjektifnya luas dan warna-warni, adverbnya perlahan. Dan ya biasanya di deskriptif itu banyak banget kata yang menambahkan kata sifat dan adverb untuk menggambarkan suasana di dalam teks. Selanjutnya ada perumpamaan atau similis. Membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung seperti atau laksana. Misalkan contoh, wajahnya merah seperti kepiting rebus, atau larinya bak kilat, seperti kilat gitu. Jadi membandingkan dua kata tapi sama gitu artinya. Wajahnya merah seperti kepiting, merumpamakan wajah orang tersebut seperti kepiting rebus merah gitu. Bukan berarti dia itu kepiting rebus, bukan, tapi merumpamakan. Kalau metafor menyatakan sesuatu sebagai hal lain secara langsung untuk memberikan gambaran yang kuat tanpa kata seperti, hampir sama dengan similis, tapi bedanya dia nggak pakai seperti atau kata hubung gitu. Contoh, dia adalah tulang punggung keluarga. Bukan berarti dia itu jadi tulang punggung, bukan berarti dia tulang punggung di dalam tubuh kita, bukan, tapi maksudnya itu dia itu adalah orang yang bekerja keras di dalam keluarga itu gitu. Dia itu adalah yang mencari nafkah contohnya untuk keluarganya, jadi disebut tulang punggung yang bisa dibebankan oleh keluarganya gitu, atau sebagai orang yang bisa diandalkan di keluarga gitu contohnya. Mengapa keduanya penting dalam descriptive language? Tanpa keduanya, tulisan akan terasa kaku dan membosankan, gitu intinya. Jadi,
bakal gak ada perumpamaan, jadi susah banget untuk menjelaskan teksnya. Number 6 is unity and coherence. Sudah saya jelaskan tadi bahwa unity and coherence maksudnya adalah semua kalimat fokus membahas dapur nenek. Unity, kesatuannya itu harus membahas dapur nenek. Dan coherence itu artinya mengalir secara nyambung gitu intinya. Jadi si kalimat itu harus nyambung, gak boleh gak nyambung, gak boleh loncat-loncat. Unity itu berarti seluruh kalimat dalam satu paragraf harus fokus pada satu ide pokok saja, gak boleh ada kalimat yang gak nyambung atau kemana-mana membahas hal yang lainnya. Unity means that all sentences is a paragraph stick to one single main idea. If you are writing about how delicious a cake, every sentence must talk about the cake's taste, smell, or texture, not about the weather. Jadi, bayangkan misalkan nih, sebuah tim sepak bola, jika semua pemain bekerja sama untuk mencetak gol ke gawang yang sama, itu disebut unity. Tapi, jika ada satu pemain yang malah asyik main basket di tengah lapangan, itu gak unity atau gak kesatuan gitu intinya. Kayak tadi, ketika kita membahas dapur nenek gak boleh loncat ke bedroom gitu karena nggak satu kesatuan seperti itu. Kalau coherence itu berarti kalimat-kalimat tersebut tersambung dengan rapi dan logis. Perpindahan dari kalimat satu ke kalimat berikutnya harus mulus, gak boleh lompat-lompat. In English, coherent is how the sentences flow together smoothly and logically. It's like a bridge where every plank is perfectly connected. To achieve this, writer use transition word like however, then, or therefore to link thoughts. Jadi, ibarat sebuah jembatan yang kokoh, setiap papan kayu tersusun berurutan sehingga kamu bisa berjalan dengan lancar dari ujung ke ujung. Untuk mencapai ini, biasanya kita menggunakan kata penghubung seperti namun, kemudian, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh yang merusak unity. Misalkan, I like cat. Cat is cute. Terus tiba-tiba my bedroom is dirty. Itu gak nyambung. Kalimat terakhir merusak unity karena bahas bedroom bukan cat lagi gitu. Yang gak koheren contohnya. Saya lapar, saya makan nasi. Masih coherence. Nasi itu putih. Kalimatnya kaku dan tidak mengalir, tidak ada kata penghubung. Saya lapar, lalu saya memasak nasi. Nah, itu bisa coherence. Karena kalau gak ada kata penghubung jadi kayak loncat-loncat gitu. Atau saya lapar, saya minum air, itu gak coherence. Lapar itu harusnya makan, bukan minum air. Jadi kalimat itu harus coherence. Sering dibahas di presentasi sebelum-sebelumnya. Nextnya saya serahkan kepada Imam Mangli Sangaji. Baik teman-teman, di poin selanjutnya, di poin ini kita akan membahas mengenai descriptive language features. Nah, di PPT-nya ini tertulis descriptive language features are language elements used to help the reader clearly imagine the subject being described. Nah, descriptive language feature itu merupakan elemen-elemen bahasa yang digunakan untuk membantu pembaca membayangkan dengan jelas mengenai subjek yang dideskripsikan. Jadi secara sederhananya itu bagian ini tuh membahas unsur-unsur bahasa yang membuat paragraf deskripsi itu jadi hidup dan kebayang serta dan tidak terasa datar ketika dibaca. Nah, kalau di slide sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai struktur dan karakteristiknya, di slide ini kita fokus ke cara penulisannya, yaitu jadi bukan cuma apa yang ditulis, melainkan bagaimana cara menyampaikan deskripsi itu dengan bahasa yang tepat. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu adjective. Nah, dalam slide-nya itu tertulis adjective describe qualities of noun, yaitu adjektif mendeskripsikan kualitas atau ciri suatu noun.
tapi bukan hanya sekedar noun, bisa juga orang atau tempat. Kemudian adjektif ini dipakai untuk menjelaskan tadi ciri atau kualitas dari suatu benda, orang atau tempat ya. Misalnya kayak ukuran, warna, kondisi, atau suasana. Nah, kemudian dalam paragraf deskripsi juga adjektif itu penting. Mengapa? Karena membantu si pembaca itu langsung menangkap kesan utamanya. Nah, contohnya nih, kalau controlling idenya itu hangat, maka adjektif yang digunakan juga harus mendukung kesan tersebut. Seperti halnya contoh di sini ada warm, narrow, bright, old, and quiet. Nah, kemudian di poin selanjutnya yaitu sensory details. Nah, apa sih sensory details itu? Nah, fitur kedua adalah sensory details, yaitu detail yang melibatkan panca indera nih teman-teman. Nah, paragraf deskripsi yang baik biasanya itu tidak cuma mengandalkan apa yang terlihat, tapi melibatkan 5 panca indera. Diantaranya di sini ada sight, yaitu penglihatan, apa yang dilihat, apakah colornya, shape-nya, size-nya, kemudian sound, yaitu suara, pendengarannya, apakah bersuara atau tidak, kemudian smell, yaitu rasa, apakah di sini kan pleasant or unpleasant odors, apakah aromanya itu menyenangkan atau tidak, kemudian touch, yaitu apa yang disentuh, apakah teksturnya, apakah temperaturnya, kemudian yang terakhir ada taste, yaitu rasa, jika memang relevan dengan ide tersebut. Nah, sensory detail ini berfungsi supaya pembaca itu bukan hanya membaca, tapi seolah-olah ikut merasakan objek yang sedang dideskripsikan. Misalnya bukan hanya ruangannya yang nyaman, tapi juga dijelaskan aromanya juga, suasananya juga, atau suara di sekitarnya. Semakin konkret sensory details yang digunakan, semakin kuat juga gambaran yang diterima oleh pembaca. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu mengenai concrete and specific noun, kata benda yang konkret dan spesifik. Nah, teman-teman, use specific noun instead of general word, yaitu penggunaan kata benda yang spesifik itu menggantikan kata benda yang lebih umum. Sebagai gantinya ya tadi kita gunakan kata benda yang lebih spesifik. Misalnya kayak di sini kan kalau generalnya itu yang umumnya itu di sini ada thing, place. Kemudian kita ganti dengan yang lebih spesifik kayak contohnya wooden table, small kitchen, narrow hallway. Dengan kata benda yang spesifik justru pembaca itu jadi tidak menebak-nebak dan bisa langsung membayangkan objek yang dimaksud. Untuk fitur yang keempat, fitur berikutnya yaitu special order atau urutan ruang. Nah, teman-teman, special order ini digunakan untuk menyusun detail deskripsi berdasarkan posisi fisik objek nih, supaya paragrafnya itu lebih terlihat, lebih dibaca rapi dan mudah untuk dibayangkan. Sebagai contohnya ya, kalau kita ingin deskripsikan sebuah rumah, maka kita deskripsikan dari yang lebih dekat nih, dari dekat ke jauh. Contohnya kalau kita mau mendeskripsikan rumah, maka yang kita deskripsikan lebih awal itu bagian depan rumahnya, seperti apa bagian depan rumahnya, kemudian pintunya seperti apa. Nah, dengan urutan yang jelas, pembaca itu seolah-olah diajak untuk melihat objek secara bertahap, bukan loncat-loncat. Kalau tidak ada special order, deskripsinya itu bisa terasa acak dan membingungkan. Dan di fitur yang terakhir yaitu consistent dominant impression, yaitu konsistensi mengenai kesan utama. Nah, teman-teman, di fitur terakhir ini merupakan paling penting, yaitu konsistensi dominant impression. Semua unsur-unsur bahasa yang digunakan, baik itu adjektif kayak tadi, adjektif, sensory details, maupun kata benda yang harus mendukung satu kesan utama. Misalnya nih, kalau dari awal paragraf kesan utamanya adalah tenang, maka semua detail itu harus mendukung ketenangan tersebut, bukan malah memasukkan detail yang bertentangan seperti suasana ramai atau bising. Nah, teman-teman, konsistensi ini yang membuat paragraf itu terasa padu, fokus, serta enak untuk dibaca dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulan dari descriptive language feature itu bukan sekedar hiasan bahasa saja, akan tetapi merupakan alat penting untuk memastikan paragraf deskripsi itu
dibaca lebih jelas, fokus dan mudah untuk dipahami. Kalau unsur-unsur ini digunakan dengan tepat, maka paragraf deskripsi itu tidak hanya informatif, tapi juga lebih hidup dan efektif, terutama dalam konteks penulisan akademik. Nah, teman-teman, di slide terakhir ini merupakan example of paragraph development by description, yaitu contoh paragraph development by description, contoh paragrafnya ya. Dan di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. My grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. The small room is always filled with the soft glow of yellow light that make the wooden cabinet look even richer in color. A gentle smell of cinnamon and warm bread greets anyone who step inside. On the left side, jars of homemade cookies line up neatly on a narrow shelf. It's labeled with my grandmother's careful handwriting. Near the window, a small round table covered with folded floral cloth holds a basket of freshly picked apples. Even the soft creaking of the old floorboard adds comforting rhythm to the room. For me, this kitchen is not just place to cook, it is cozy space filled with memories and warmth. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menganalisis mengenai paragraf di sini ya. Untuk topik sentence-nya di sini yaitu my grandmother's kitchen is the warmest place in our old house. Nah, mengapa ini bisa jadi topik sentence? Karena kalimat ini tuh muncul di awal paragraf dan langsung memperkenalkan apa yang dibahas dan kesan utamanya. Nah, kemudian untuk the subject and controlling idea-nya di sini itu subjeknya my grandmother's kitchen dan untuk controlling idea-nya yaitu the warmest place in our old. Alasannya simple karena subject itu menunjukkan apa yang dideskripsikan, sedangkan controlling idea itu menunjukkan kesan utama atau dalam kurung dominant impression-nya yaitu hangat dan nyaman. Nah, kemudian untuk supporting sentence of the subject dan controlling idea-nya ini teman-teman. Di sini ada beberapa supporting sentence ya. Yang pertama itu the small room is always filled with the soft glow of yellow light. Nah, itu mengenai detail visual yang mendukung kesan hangat. Kemudian untuk supporting sentence kedua yaitu ada a gentle smell of cinnamon and warm bread. Nah, ini mengenai detail aroma yang memperkuat suasana. Kemudian ada lagi ini supporting sentence-nya yang ketiga, on the left side jars of homemade cookies. Nah, ini mengenai detail visual dan special order seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada near the window small round table. Nah, ini juga sama detail visual dan special order. Dan yang terakhir untuk supporting sentence yang terakhir yaitu even the soft creaking of the old floorboards. Nah, ini mengenai detail suara yang menambah suasana lebih nyaman ya. Nah, alasannya cukup simpel karena semua kalimat-kalimat yang saya jelaskan tadi itu menjelaskan dapur dan mendukung kesan hangat. Jadi tentu ya berfungsi sebagai supporting sentence. Dan untuk concluding sentence-nya di sini sudah jelas ya. For me, this kitchen is not just place to cook. It is cozy space filled with memories and warmth. Alasannya juga simpel karena kalimat ini tuh menegaskan kembali kesan utama yang dibahas tadi, hangat dan cozy, dan menutup paragraf dengan pernyataan yang reflektif. Dan kemudian ada juga coherent words-nya. Ada beberapa coherent words di sini. Yang pertama ada on the left side, terus juga near the window, terus juga ada even, dan terakhir ada for me.
Nah, kata-kata ini tuh membantu paragraf itu mengalir dengan rapih, terutama dalam menunjukkan urutan ruang atau special order tadi dan hubungan antar kalimat. Jadi kesimpulan singkat dari analisis di sini yaitu yang pertama ya, tentu memiliki satu topik dan satu kesan utama. Paragraf ini tuh merupakan contoh paragraf development by description karena dikembangkan dengan detail yang sensorik juga, kemudian tersusun rapi dengan special ordernya, dan ditutup dengan concluding sentence yang jelas. Jadi mungkin cukup sekian materi dari kami, dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Okay everyone, that's all presentation of our group. Thank you for your attention. If you have a question and answer, you can write in the comment. I think enough from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.